Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan limpahan dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir menjumpai Anda sore hari ini pemirsa dalam program Ustadz Menjawab. Silakan nanti Anda dapat bergabung di line telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Dalam telah hadir narasumber bersama kami sore hari ini ada beliau Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo STMT. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, J? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga insyaallah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan yang ingin bergabung silahkan di line telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Sebelumnya kita simak dulu paparan awal yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi di sore hari. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Sada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu lagi meskipun lewat udara ya, insya Allah dalam acara yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada acara ini kita bersama-sama berusaha untuk merenungkan, memikirkan, memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin bahwa kehidupan kita itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya itu tidak membiarkan hambanya yang bernama manusia itu ketika menjalani kehidupan itu berada dalam kebingungan, berada dalam kesesatan gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya untuk kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Demikian juga untuk umat-umat sebelumnya, Allah juga berikan sebetulnya petunjuknya. Kita tahu Allah pernah turunkan kitab Injil, Allah pernah turunkan kitab Quran. Itu semuanya untuk apa gitu kan gitu. Allah berikan itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita mau, agar kita senantiasa menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga kita bisa baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW kitab ya Al-Quran ini gitu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil, menurunkan Taurat sebelum Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan sebagai pembeda, pemisah mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang seharusnya dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hamba itu sendiri. Mana yang harus ditinggalkan oleh hamba itu sebagai pencegahan terhadap kemudorotan ya, kesusahan yang akan ditimpa oleh hamba begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar kita sebagai hamba yang yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kehidupan kita itu dipelihara, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mestinya kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut gitu. Kita jadikan Quran ini sebagai panduan bagi kita di dalam beramal, di dalam berbuat begitu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala pun berikan peringatan kepada kita ya. Berikutnya Allah sampaikan innalladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap ayat-ayat Allah lahum adabun syadid, maka bagi mereka siksa yang pedih itu. Nah, maka agar kita selamat, agar kita bahagia, tentu solusinya jalannya adalah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengikuti petunjuk Allah? Tentu harus ada ikhtiar, usaha kita untuk ngerti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kemauan yang kuat dari hamba untuk mengetahui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dalam kehidupan kita, apalagi zaman kita sekarang, zaman era digital, zaman era media sosial, banyak sekali ini ajakan-ajakan, seruan-seruan, pilihan-pilihan untuk kita mengambil jalan kehidupan begitu. Yang seringkali tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang membuat kita tertipu, terperdaya, karena mungkin bisa jadi wah ini kok nyeneng nih ya, ini kok menarik hati saya ini gitu. Ini kok saya nyaman di sini deh. Nyamannya itu apakah betul sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, itu harus kita ukur, karena furqan pembeda kita itu ya mesti petunjuk Allah, kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini kok kayaknya menarik ya hati saya kok suka ya. Sukanya itu nanti ngukurnya kalau itu memang cocok dengan petunjuk Allah, nah itu tentu yang mestinya kita ikuti begitu. Atau ini kok banyak yang ikut, ini kok banyak yang melakukan gitu. Kebenaran itu tidak mengikuti banyaknya orang melakukan. Kebenaran itu tidak mengikuti senengnya hawa nafsu, tidak begitu. Tetapi sekali lagi kebenaran itu harus kita kembalikan ya, petunjuk itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntunkan apa tidak. Memerintahkan kita untuk berbuat itu apa tidak. Allah Subhanahu wa taala melarang itu apa tidak, begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan apa tidak, ke sana kita gitu. Dan kita yakin kalau petunjuk itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia itu. Karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa alat atau mesin itu, manual book kita itu mesti dari sang pencipta kita gitu loh. Guidance petunjuk itu kan dari sang pembuat gitu. Kita ini diciptakan oleh Allah. Nah, ini Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sesuai dengan fitrah kita gitu loh. Jadi pasti sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, penjagaan kehidupan, keselamatan, kebahagiaan bagi seorang manusia, petunjuk Allah itu. Jadi yang akan membawa kepada keselamatan pasti diperintahkan di sana. Yang akan menyebabkan kesusahan, kesengsaraan, kesulitan pasti sudah dicegah di sana, begitu. Kalau dalam bahasa sederhananya, yang baik-baik itulah yang diperintahkan. Yang buruk-buruk pasti dilarang. Nah, tinggal kita, hawa nafsu kita itu bisa nggak kita tundukkan untuk mengikuti yang baik-baik. Hawa nafsu kita cegah dari melakukan hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sore hari ini kita belajar ya bagaimana petunjuk Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu, kemudian setelah kita tahu, langkah berikutnya adalah apa? Ikuti. Jadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hal yang menjadi panduan di dalam kita berbuat, di dalam kita beramal, baik di dalam kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sifatnya vertikal, maupun di dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, insya Allah dengan begitu ya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, seperti itu. Saya kira itu untuk mukadimah saya. Baik, terima kasih Nisat untuk mukadimahnya, paparan awalnya untuk saudara kita semuanya, mudah-mudahan dapat dipahami dan sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya sore hari ini. Silahkan langsung yang bergabung ya di line telepon 02716793000 atau di SMS dan WA 08112553000. Kita akan langsung bacakan dan kita langsung sapa Anda. Sepertinya sudah ada yang masuk ini Ustaz, di WA sudah ada yang bergabung atau SMS ini. Ustadz,
mualaf biasanya dapat bagian zakat. Nah, pertanyaannya berapa tahun batasnya mualaf punya hak tersebut begitu? Ada catatan dia tidak miskin. Gitu. Jadi kan sebenarnya pemaknaan dari mualaf itu adalah selain misalkan dia baru masuk Islam, sehingga dia tenang dalam keislamannya, maka dicukupi kebutuhannya. Nah, pencukupan kebutuhannya adalah salah satunya dengan zakat itu, maka mu'alaf boleh diberikan zakat. Nah, mu'alaf yang lain itu permaknanya adalah orang-orang yang dijinakkan hatinya. Misalkan orang yang memusuhi Islam seperti itu kemudian diberi bagian dari zakat agar tidak memusuhi Islam dan seterusnya seperti itu. Kalau case yang ditanyakan tadi kan misalkan orang yang baru masuk Islam padahal secara finansial dia mampu kaya tercukupi kebutuhannya. Nah, untuk orang-orang seperti ini sebenarnya adalah dikenalkan tentang tuntunan agama Islam. Kalau sudah dia masuk Islam, artinya dia sudah bersyahadat, maka kemudian diajarkan tentang sholat. Nah, itu artinya diajari sholat itu. Kalau kemudian dia menerima sholat itu, maka kemudian barulah dikenalkan tentang kewajiban zakat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang seperti ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad untuk mengajar agama pada satu kaum gitu. Maka diperintahkan untuk pertama menyeru untuk masuk Islam dulu, bersyahadat, mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau sudah terima itu, maka kemudian diajari sholat itu. Setelah diajari sholat, diajari kemudian tentang kewajiban kaitannya harta, zakat itu. Nah, maka dia mampu, maka kemudian kan zakat. Nanti jangan kita jadi lucu nanti, ini mu'alaf ya, baru masuk Islam. Kemudian secara finansial dia cukup, kaya. Nah, kita beri beras 2,5 kilo, bukan begitu gitu kan ya. Nah, tadi diberi bagian itu untuk menenangkan, bisa jadi ketika dia masuk Islam, mu'alaf, kemudian secara penghidupan dia kekurangan, tidak ada yang mendukung dan seterusnya, maka kemudian kita support dengan zakat itu, seperti itu. Baik, demikian ya pemahamannya begitu ya. Berikutnya kita sapa lagi dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Mohon tausiahnya Ustaz. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar bahwa kalau di dalam rumah ada gambar makhluk bernyawa, malaikat pemberi rahmat tidak akan masuk. Pertanyaannya satu, makhluk bernyawa yang bagaimana yang tidak boleh Ustaz? Bagaimana kalau foto keluarga sekedar untuk mengenang masa-masa lalu gitu? Yang kedua, atau gambar-gambar selain manusia, misal binatang gitu. Terima kasih. Jadi memang kaitannya dengan gambar dan patung di dalam rumah ini ada apa namanya, perbedaan pemahaman di kalangan para ulama ya. Ada yang memahami letterlek seperti hadis itu, bahwa kalau begitu ya semua gambar tidak ada, tidak boleh gitu, karena nanti malaikat rahmat nggak masuk, malaikatnya nggak mau masuk kan seperti itu. Ada yang pemaknaannya adalah sebagaimana, ada pembahasannya agak panjang itu, adalah gambar dan patung yang disembah ya, yang misalkan bahasa kita apa ya, dikeramatkan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada riwayat Nabi melihat dan istri Nabi kalau tidak salah itu menceritakan bahwa di satu kaum itu orang-orang alimnya begitu, kemudian digambar, kemudian dimuliakan. Nah, bisa jadi kemudian tadi dikeramatkan bahasanya begitu, sehingga mungkin kita meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kepada orang-orang tersebut. Atau patung-patung yang dipertuhan, yang dituhankan itu tentu tidak boleh ada di dalam rumah kita itu. Maka dalam satu riwayat pun ketika Nabi SAW sholat, kemudian menghadap ada kain yang ada gambarnya, maka kemudian kainnya itu diambil kemudian dijadikan bantal. Nah, seperti itu gitu. Jadi umpamanya seperti itu Bapak. Jadi kalau mau masang foto ya silahkan ya, misalkan seperti kalau di kantor-kantor itu dipasang foto presiden wakil ya, itu seperti itu, dipasang burung Garuda, itu kan bukan dikeramatkan, bukan disembah ya, dijadikan wasilah untuk memperoleh berkah dan seterusnya kan tidak ya. Burung Garuda ini penanda bahwa ini di negara Republik Indonesia gitu. Maka lambangnya adalah burung Garuda, simbolnya gambarnya presidennya sama wakil presidennya, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia gitu. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami.
Kemudian berikutnya, Ustadz, saya punya anak yang seorang janda dengan anak 3. Suaminya meninggal sudah 2 tahun dan belakangan ini dia suka WA-WA-an dengan seorang duda. Saya sebagai orang tua sudah mengingatkan bahwa perbuatannya itu melanggar perintah Allah, namun tidak digubris dan ia tetap melakukannya. Jika anak saya sudah tidak bisa diingatkan, apakah saya sebagai orang tua berdosa kalau berhenti menasihati dia, Ustaz? Dan saya tetap mendoakannya. Dari Bu Suwati, dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Itu kan berarti kan putri ibu itu mau cari suami, kan begitu ya. Nah, kalau mau cari suami ya diperantarain aja begitu. Difasilitasi. Ya, kamu ini dengan siapa yang kamu share, bahasanya kan begitu. Atau kalau bahasa kita siapa yang kamu inginkan kan berarti itu mungkin siapa namanya, kemudian yang di WA itu toh, maka kemudian ibu kan coba cari informasi ini laki-laki baik apa laki-laki yang suka main-main gitu aja begitu. Kalau memang yang di share ini laki-laki yang baik, bertanggung jawab, agamanya bagus, itu ya dah kamu biar tidak terjatuh ke dalam nanti kemaksiatan ya. WA itu kan baru awal biasanya kan begitu. Awal via chat via WA, kemudian nanti ketemuan, nanti bisa jadi berzina ya. Jadi karena putri ibu tadi janda, punya anak 3, tentu juga mungkin masih berharap menikah lagi. Nah, kemudian itu dapat kenalan itu ya dinasihati untuk coba dicari tahu kenalanmu itu orang baik, agamanya baik, tanggung jawab, atau bagaimana orangnya. Apakah dia masih bujang atau sudah duda atau mungkin masih punya istri, nah seperti itu gitu. Nah, ketika kemudian sudah jelas itu orangnya agamanya baik dan seterusnya ya oke, tanggung jawab, serius, tenanan, kemudian mau menerima putri ibu beserta anak-anaknya tadi ya, kemudian segera diminta untuk menikah saja gitu. Maka nanti hubungannya kan jadi halal, jadi bersih begitu. Nah, kalau diminta begitu, oh ini cuma main-main saja ya, diingatkan jangan ya, bahwa ini nanti lama-kelamaan nanti bisa menuju kepada perzinahan seperti itu. Dinasihati begitu. Apakah tadi kemudian wah capek menasihati? Nggak boleh capek gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh capek, apalagi itu putri kita gitu kan ya, keluarga kita, kerabat kita. Nggak boleh capek meskipun sudah besar, sudah punya anak, ya kan masih tetap anaknya gitu kan. Tetap boleh ibu nasihati. Kepada saudaranya yang lain yang bukan anak saja tetap boleh. Terus kita amar ma'ruf nahi mungkar kan begitu. Kenikmatan kita sebagai umat Islam itu, orang beriman itu salah satunya adalah di antara kita ada aktivitas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu yang nanti akan saling menjaga di antara kita, jangan sampai terjerumus kepada maksiat kepada Allah. Gitu, Ibu. Ya, demikian ya, Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sebelum kita lanjutkan menyapa saudara kita, saat kita rehat dulu untuk menghadirkan informasi. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kami rehat dulu, jangan ke mana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan sore hari ini. Tentu masih di program Ustadz Menjawab. Silahkan yang bergabung kembali di line telepon 02716793.000 atau di SMS WA 08112553000. Kita bacakan lagi nih Ustadz langsung ya untuk saudara kita yang sudah bergabung baik di WA maupun di SMS. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Titi yang ada di Batang. Ustadz, mohon tausiahnya, bagaimana cara kita mengetahui dan menyikapinya ujian, cobaan atau peringatan Ustadz? Terima kasih. Itu saya Jadi memang dalam kehidupan kita kan janjinya Allah sudah diberikan pada kita ya. Allah mengingatkan kepada kita dalam satu surat Al-Anbiya ayat 35 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kita ini dengan apa? Asyar wal khair, ya, keburukan dan kebaikan gitu. Nah, kita biasanya
memaknakan namanya ujian itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita, asar saja gitu, yang buruk-buruk saja itu kita anggap sebagai ujian. Maksudnya yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsu kita. Misalkan saya pengen duitnya banyak, nah ini kok sekarang duit saya dikit, nah itu saya diuji oleh Allah, kan kita biasanya begitu. Kita tidak merasa kalau duit kita banyak itu juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan sebenarnya gitu. Jadi kita maknakan kita diuji itu biasanya pada saat susah-susah seperti itu ya. Sebagaimana juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu kan, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi sesuatu yang memang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsu kita, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, itu satu hal yang tidak menyenangkan, maka kita maknakan itu biasanya sebagai ujian. Padahal hakikatnya kebaikan dan keburukan atau sederhananya saja kehidupan kita ini ujian ya. Ujian apakah kita tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, apakah tetap iman kepada Allah yang kita utamakan. Maknanya tetap kita jalani kesusahan hidup kita dengan taat kepada Allah, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah gitu. Atau kita jalani kesenangan, kalau kita bahasakan kesenangan ya khair, misalkan harta ya cukup, kondisi jasmani sehat semuanya. Apakah itu kita bawa pada jalan-jalan yang diperintahkan, yang ditunjukkan oleh Allah? Atau sebaliknya, ketika Allah beri kita misalkan kekuatan, kekuasaan, kita bawa untuk sombong, kita bawa untuk ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa sudah, wah ini cukup, ini saya tidak perlu berdoa, tidak perlu mohon kepada Allah, badan saya sehat, saya punya jabatan, saya punya kuasa, saya nggak akan binasa. Apakah begitu? Atau ketika Allah beri kita kecukupan harta, kita merasa, waduh saya sudah bahasanya ungkang-ungkang kaki saja sudah tercukupi semua kebutuhan saya, sehingga tidak usahlah berdoa, tidak usahlah mohon kepada Allah, tidak usahlah beribadah kepada Allah, kayak seperti itu. Sehingga kemudian kita ingkar bahwa rizki ini adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya kan seperti itu ya. Jadi apakah ini cobaan atau ujian atau satunya lagi peringatan? Peringatan ya. Kalau kita peringatan itu orang yang beriman yang merasakan gitu kan ya. Ya, kalau kita itu menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kok misalkan ada satu hal yang kita memperoleh sesuatu yang kurang menyenangkan dalam kehidupan ini, coba kemudian evaluasi. Misalkan contoh, kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu hal, tapi kok tidak dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok malah yang datang sesuatu yang menyusahkan ya. Nah, coba dilihat apakah jangan-jangan saya memakan harta yang haram, jangan-jangan saya memakai pakaian yang haram. Nah itu diingat-ingat seperti itu gitu kan ya. Maka ketika kemudian ini ada sesuatu yang terikut, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, nah maka diperbaiki seperti itu gitu. Jadi peringatan-peringatan, seruan-seruan itu ya untuk mengingatkan kita, bisa diingatkan misalkan contoh ya ketika sehat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 hari 5 kali nggak pernah denger gitu loh. Panggil subuh nggak denger, duhur nggak denger, asar nggak denger gitu kan. Kemudian maghrib, isya ya nggak pernah dengar gitu. Padahal rumahnya dari masjid nggak jauh misalkan seperti itu. Nah suatu ketika misalkan diberi sakit kakinya nggak bisa jalan gitu misalkan. Nah kemudian dengar adzan gitu. Oh iya ya. Saya ini selama ini dipanggil oleh Allah untuk sholat kok yang nggak pernah berangkat. Nah ini kaki saya sakit, saya pengen berangkat. Nah misalkan begitu. Nah itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Maka ketika kemudian sembuh, sehat, dengar dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sadarkan diri kita gitu bahwa ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya harus penuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan contoh seperti itu. Tapi hakikatnya ya kita terima semua yang datang kepada kita itu sebagai ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Betul nggak kita iman kepada Allah? Betul nggak kita menyandarkan bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau hamba
itu seseorang yang dimiliki. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya hamba itu nurut gitu loh. Hamba itu mengikut apa perintah tuannya. Nah, kalau Tuhan kita memberi petunjuk, Allah memberi petunjuk jalan-jalan yang harus kita ikuti, ya ayo ikuti. Meskipun hawa nafsu kita kadang-kadang ya pengen yang lain dan seperti itu. Tundukkan hawa nafsu kita ya untuk mengikuti petunjuk Allah. Ya, seperti itu. Gitu Ibu ya. Tapi Allah melalui Rasulnya memberikan dua solusi kan ya. Tadi kalau kebetulan kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya bersabarlah. Ya. Sabar, tetap dalam taat. Kalau diberi sesuatu yang menyenangkan, bersyukurlah. Bentuk syukurnya bukan sekedar makan begitu tidak, tapi betul-betul apa yang Allah anugerahkan dari kebaikan-kebaikan, dari nikmat, apakah itu materi, apakah itu tenaga, apakah itu ilmu, gunakan untuk taat kepada Allah gitu ya. Demikian Ibu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya kita sapa lagi dari Bu Dina yang ada di Semarang. Ustadz, kitab suci Injil, Taurat, Zabur itu apakah isinya juga ajaran agama Islam? Dan kenapa bisa nama agamanya bisa Nasrani, Yahudi dan sebagainya? Gitu. Belajar sejarah ya. Ya itu memang tadi sudah saya baca ya ayatnya surat Al-Imran itu ya 3-4 yang salah itu. Allah udah itu kitab-kitab yang kita biasa sebut namanya kitab samawi. Ya. Kitab yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia ya agar tadi mendapat petunjuk untuk mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya begitu. Apa itu iman? Kita sebelumnya kan tidak tahu begitu. Tidak tahu apa itu iman, tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berikan kitabnya itu. Dan satu ayat tadi disebutkan innani anallah fa'budni gitu kan ya. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku, misalkan seperti itu. Jadi kitab ini untuk memberi petunjuk kepada manusia. Memang kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu nabi-nabi yang kita semua orang Islam ini juga mengimani, meyakini salah satu rukun iman kita adalah iman kepada para nabi dan rasul, gitu kan. Kalau rasul yang kita tahu nama-namanya kan ada 25 itu. Maksudnya Nabi Daud alaihissalam, ya Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, memang Nabi Musa alaihissalam Allah utus kepada kaum Yahudi gitu. Ya, kaum Yahudi itu banyak nabi-nabi yang dibangkitkan ya. Nabi mungkin keturunan Nabi Israel ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan punya anak yang kita kenal Nabi Ismail dan Nabi Ishak gitu. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu yang disebut dengan Nabi Israel atau sehingga kemudian anak keturunannya ya Nabi Yakub itu punya anak namanya 12 ya, 12 saya tidak hafal namanya itu. Di antaranya ada Nabi Yusuf, Benyamin dan Yehuda dan seterusnya seperti itu. Yang sampai ke anak turun ke bawah ini yang biasa kita sebut dengan kaum Bani Yahudi gitu. Nah, termasuk sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini keturunan Yahudi. Kemudian Allah utus untuk bangsa Yahudi, membimbing orang Yahudi untuk iman kepada Allah, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, membebaskan dari penindasan Raja Fir'aun kan seperti itu, sampai kemudian dibawa dari Mesir ke daerah negeri mana saya lupa itu sejarahnya gitu ya. Kemudian untuk membimbing itu Allah turunkan Taurat gitu. Taurat sehingga menjadi panduan itu untuk hidup. Taurat itu ya isinya ya kira-kira menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat syirik gitu kan ya. Berbakti kepada orang tua kan gitu. Kitab-kitab itu ya di Taurat ada kalau kita sering dengar mungkin sudah difilmkan namanya Ten Commandment gitu kan ya. 10 perintah Tuhan itu yang pertama adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian macam-macam, tidak berzina, menepati janji dan seterusnya seperti itu. Sama di Quran juga kita diperintahkan pokok ajaran kita yang pertama adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan
sesuatu apapun. Jadi din ini pokok pertama itu ya mentauhidkan Allah gitu. Ajaran yang lain juga sama. Nabi Isa juga sama. Atau orang menyebut Yesus itu kan kita, kalau di akidah kita kan kita di Quran disebutkan namanya Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Injil gitu. Nabi Isa juga sama. Seruannya adalah menyembahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah aku begitu kan. Maka ada di ayat itu bahwa Nabi Isa menolak klaim bahwa memerintahkan orang untuk menyembah dia, tidak gitu. Ditanya jawab dalam ayat itu dikatakan, "Hai Isa, apakah engkau menyuruh manusia supaya menyembah kamu?" Nabi Isa menolak, tidak ya. Engkau maha tahu, kalau aku memerintahkan itu pasti engkau tahu gitu. Maka tidak benar kalau Nabi Isa minta disembah begitu. Sama seruannya, sembahlah Allah, jauhi togut kan gitu, mengesahkan Allah. Nabi Muhammad SAW ketika diutus seruannya apa? Sama itu, sembahlah Allah, ya, Tuhan yang satu, Ahad gitu kan. Yang pada saat itu orang musyrik Arab itu, Quraisy itu punya Tuhan banyak itu, Tuhannya macam-macam, diwujudkan dalam bentuk patung-patung gitu. Maka Nabi Muhammad SAW seruannya adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, monotauhid itu. Nah ini kalau dirunut sama nanti dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya ketika kaumnya menyembah patung yang banyak itu kan ya gitu, patung-patungnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali yang satu yang besar kan begitu kan gitu. Nah sama, jadi tauhid menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ajaran aslinya sama semuanya begitu. Hanya sampai ke kita di Quran, iman kita kepada Quran itu kafah ya, seluruhnya ya, isi-isinya kita yakini bahwa Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa, petunjuk bagi orang yang pengen digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. Nah, kemudian dengan kitab-kitab yang terdahulu, maka keimanan kita sifatnya mujmal saja. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil untuk membimbing umat-umat sebelum kita. Seperti itu. Kalau sekarang tentu akidah kita bahwa kita harus menjadi muslim untuk selamat. Kita harus menjadi orang yang menggunakan petunjuk Allah Quran ini, mengikuti contoh-contoh teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Ibu. Ya, demikian ya penjelasannya begitu. Kemudian berikutnya kita sapa kembali. Ustadz mau tanya, jika seseorang sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, apakah sholatnya itu sah begitu? Lah, kenapa tidak sesuai dengan yang dicontohkan? Masalahnya kan begitu. Kalau karena ketidaktahuannya, maka kita ajak untuk belajar itu. Belajar karena kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka kita berikhtiar, berusaha agar sholat kita mengikuti Nabi. Nah, bagaimana sholat kita mengikuti Nabi? Padahal kita tidak hidup pada zaman Nabi, kan begitu kan ceritanya. Gimana kamu mau mengikuti sholatnya Nabi padahal kamu tidak hidup pada zaman Nabi. Nah, hadis ini kan Nabi sabdakan kepada para sahabat pada saat itu. Para sahabat pada saat itu melihat bagaimana Nabi sholat, maka para sahabat mengikuti cara Nabi sholat seperti apa begitu. Maka kemudian sahabat ini mengkabarkan kepada generasi sesudahnya, namanya tabi'in, mengabarkan kepada sesudahnya, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para pencatat hadis itu. Maka kalau kita ingin sholat mengikuti Nabi, kita belajar dari hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi sholat itu, bagaimana Nabi memulai sholat, bagaimana Nabi ruko, bagaimana Nabi iktidal, bagaimana Nabi sujud,
bagaimana Nabi salam. Nah, kita ikuti. Dasarnya dari mana? Tentu dasarnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang sudah diteliti oleh para ulama kesohihannya gitu. Ada nanti kriteria hadis ini bisa diterima, sahih, bisa dijadikan dasar hukum, atau ada hadis ini, wah ini hadis palsu, ditolak dan seterusnya. Ada yang sudah dikaji oleh para ulama. Jadi kita ketika Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, maka kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, begitu. Ya, nah, seperti itu caranya. Ya. Baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami ini Bu. Berikutnya dari Bu Aini dari Semarang, mohon pencerahannya Ustadz. Apakah pakaian atau baju kita yang ada gambar binatangnya tidak boleh dipakai untuk sholat ini Ustaz? Ya, tadi sudah pernah cerita tadi di awal ya, tadi bahwa itu ada dua pemahaman ya. Tadi tentang gambar itu ada yang mutlak tidak boleh ya, ada yang tidak boleh adalah gambar-gambar yang dipertuhan lah, bahasanya seperti itu, disembah dan seterusnya seperti itu. Ya misalkan di gambarnya tadi gambar apa begitu kan gitu, misalkan gambarnya ada gambar kucing kecil gitu apa, atau itu kan boleh saja sih, silahkan dipakai asal tidak kucing besar di belakang punggung begitu kan ya. Nanti kalau begitu yang sholat jamaah di belakangnya ngelihat itu jadi nggak khusyuk itu nanti, nanti seperti itu gitu. Nah, jadi kalau seperti tadi yang saya ceritakan riwayat Nabi ketika sholat menghadap ke kain begitu, nah kemudian di kainnya itu ada gambarnya gitu, gambar makhluk hidup lah seperti itu ya. Kemudian Nabi tidak khusyuk atau tidak konsentrasi, maka disuruh lepas. Nah kemudian kainnya itu digunakan untuk bantal gitu. Tapi kalau misalkan tadi sholat kemudian bajunya atau kainnya atau rukuhnya atau mukenanya ada gambarnya, insya Allah sholatnya ya tetap sah gitu. Sahnya sholat ya kalau tadi mengikut rukun sholatnya terpenuhi, tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kaitannya pakaiannya tadi ada gambarnya, tidak termasuk yang membatalkan sholat kan seperti itu. Gitu. Baik, demikian ya. Satu pertanyaan lagi Ustaz, coba kita baca ini Ustaz. Ustadz, saya meninggal suami sekitar 2 bulan yang lalu. Bolehkah saya mendatangi undangan nikah tetangga saya? Sedangkan saya masih masa idah, dan bagaimana aturan menjalani masa idah itu Ustaz? Jadi memang di masa idah itu kalau meninggal suami kan berapa itu 4 bulan 10 hari ya. Itu jadi itu memang tidak berhias, tidak keluar rumah ya untuk apa namanya hal-hal yang misalkan tadi kondangan. Kalau kondangan kan mesti berhias, berpakaian yang rapi dan seterusnya begitu. Jadi kalau tadi masih masa idah ya sebaiknya tidak usah mendatangi kondangan kan seperti itu. Kalau undangan itu kan memang di tempat orang bersenang-senang ya, senang-senang, ramai makan-makan, kemudian ada pakaian, apalagi di tradisi di masyarakat kita kan mesti berhias yang ya biasanya tidak pernah berhias kayak gitu. Kalau kondangan mesti berhiasnya kan pakaiannya pun juga pakaiannya juga seperti itu. Jadi ibu jaga diri di masa idah ini ya tetap tinggal di rumah dulu gitu. Kalau keluar untuk yang apa namanya kebutuhan seperti tadi belanja harian begitu ya tidak mengapa, tidak masalah. Kalau ini kan kondangan itu ya sebaiknya di rumah, tidak usah datang begitu. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekaligus pertanyaan terakhir Ustaz, barangkali yang terakhir sekali ini Ustaz, ada yang ingin disampaikan penekanan akhir untuk pertemuan hari ini Ustaz? Baik, alhamdulillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur ketika Allah masih beri nikmat kita itu, kalau mau berbuat, mau beramal, tanya dulu. Tanyanya apa? Tanyanya kepada Allah, kepada Rasul. Maknanya apa? Apakah yang kayak gini dituntunkan apa tidak? Apakah yang saya mau lakukan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya apa tidak? Kita bersyukur kalau mau begitu. Mudah-mudahan kalau dalam sepanjang kehidupan kita bersikap seperti itu, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita, orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang dalam hidupnya ulaika ala hudam mir rabbihim.
mereka yang hidupnya mengikuti petunjuk Robnya. Karena kita senantiasa bersandar kalau mau melakukan begini, ini menurut Allah tuntunannya ada apa tidak? Ini dilarang apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masih tarennya seperti itu, merujuknya seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya sore hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya saja dasar kita semuanya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Ustadz Menjawab sore hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.